mau memuji Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan, boleh dipersiapkan Alkitabnya, sikapnya beribadah untuk kita semua fokus ya untuk hari ini. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya, abang ya kakak. Kita mau nyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, jadi biar semua anak-anak Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan lewat lagu ini. Ya adik-adik ya. Semangat belum ya kakak, abang? Ayo dong ya, semangat ya. Ya tambah satu lagi lagunya ya bang ya kakak ya. Lagunya ini kasih Yesus manis dan indah. Ya biar kasih Yesus selalu ada dalam hati kita ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagunya, boleh kakak? Ibadah sekolah minggu hari ini. Boleh duduk yang baik adik-adik ya. Sekarang sikap beribadah yang baik seperti apa boleh adik-adik masing-masing di rumahnya ya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi.
marsikola alamang duhut hualina unang jolo suruau mangulah haumai ainamit mitu peyau dan tarulah unope holan marsikola do ulau kunatama Saidongani ya Tuhan lahu marsi ajari sayoduk tu gurui burjunang tu dongaki bergugui maha Tuhan di parsikolani pentiur sanario saluhut nalakaki Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sangat
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan atau sama-sama membaca ayat bulanan. Kami serahkan kepada kakak abang guru sekolah minggu. Ya adik-adik, hari ini kita membaca ayat bulanan. Kita bersama-sama membaca Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Yesus ngoluni toniku hono haburu sakit kohok dihuna mahadiriku rodinasa langkaki. Lantakas mapatuduhon tuaon pakokopi asahihu halumutkon hot mau dilamumu. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak abang guru sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom. Oke ya, pengumumannya yang pertama, yang memimpin kebaktian kita pada minggu pagi hari ini adalah Amang Pendeta Sihombing ya. Dan pengumumannya selain itu untuk kelas Zoom nanti seperti biasa akan dibagikan di grupnya masing-masing adik-adik ya. Jadi tetap dipantau di grupnya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia.
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kamu berkati kami di pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk khotbah sekolah minggu tertulis di Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik di sekolah minggu sekalian. Ada hal yang membuat kita senang, yaitu mengejek atau membuli. Kita mungkin pernah membuli teman kita dengan mengatakan, "Kamu jelek, kamu bodoh, nilai-nilaimu jelek semua." Dan kita tertawa. Memang hal seperti itu akan membuat kita tertawa. Kita sepertinya puas, kita sepertinya senang ketika kita bisa mengejek teman-teman kita. Tetapi ada di sekolah minggu sekalian, itulah pekerjaan iblis. Iblis itu sangat senang melihat anak-anak sekolah minggu itu saling mengejek, saling mengganggu, saling menjelek-jelekkan. Ketika temannya berdoa, maka iblis akan merayu dia, "Ayo cubit dia, ayo ganggu dia, ayo tarik telinganya." Kita memang berbahagia seperti itu, kita senang seperti itu, tetapi yang lebih senang adalah iblis. Iblis tertawa melihat kita. Aku berbahagia sekali anak-anak sekolah minggu menjadi datang ke gereja bukan untuk beribadah, tetapi untuk bermain-main, untuk mengganggu temannya. Di rumah juga saat ini mungkin ada yang ikut ibadah, tetapi ada juga mungkin yang lebih memilih untuk tidur. Kenapa? Lebih enak tidur, lebih enak di tempat tidur pagi-pagi. Sekolah minggu ini mengganggu, ibadah sekolah minggu ini mengganggu. Kita tidur, kita enak pulas. Tapi yang lebih senang adalah iblis. Dia tertawa, "Bangga sekali aku melihat anak sekolah minggu ketika ibadah mereka tertidur." Nah, adik-adik sekalian, itu adalah hal yang membuat kita berbahagia. Tetapi untuk apa kalau Tuhan tidak senang dengan kita, kalau Tuhan tidak suka dengan kita? Yesus pernah berkata, "Jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan dia." Kemudian Yesus memeluk, Yesus merangkul mereka, Yesus memangku anak-anak itu. Tetapi untuk anak-anak yang jahat, Yesus akan marah juga. Yesus akan marah kepada anak-anak sekolah minggu yang suka bersahabat dengan iblis, yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam minggu kita hari ini ada orang-orang yang sangat berbahagia ketika mereka bisa memukuli Yesus, ketika mereka bisa meludahi Yesus. Padahal Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi mereka sangat berbahagia, mereka tertawa, mereka merobek pakaian Yesus. Mereka tertawa membuat mahkota duri
ke kepala Yesus. Padahal mahkota duri itu membuat kepala Yesus berdarah, membuat Yesus sakit, membuat kepala Yesus seperti mau mati. Tetapi orang-orang tertawa, mereka bangga karena membuat Yesus disalibkan. Adik-adik sekalian, inilah perbuatan orang jahat. Tetapi untuk adik-adik sekolah minggu yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu berdoa, ingatlah bahwa kita harus berbahagia bukan karena melakukan hal yang jahat. Jangan berbahagia karena kita melakukan hal yang jahat. Hore, aku bisa membuat dia jatuh. Hore, aku bisa memukul kepalanya. Hore, aku bisa mencubit dia. Bukan seperti itu. Tetapi berbahagialah karena Tuhan adalah sahabat kita. Karena Tuhan adalah teman kita. Karena Tuhan menggendong kita. Tetapi tidak cukup hanya mengatakan terima kasih Tuhan, tidak. Tetapi sebagai anak sekolah minggu, maka lakukanlah hal yang baik, itulah pertanda kita berbahagia. Maka nanti ketika kita menolong teman kita, kita berbahagia. Ketika kita membantu teman kita membantu mengerjakan tugasnya, membantu adik kita mengerjakan tugasnya, maka kita akan mengatakan, aku berbahagia, aku bisa menolong mereka, aku berbahagia ketika aku bisa mendoakan mereka. Itulah anak sekolah minggu yang berbahagia. Kita berbahagia karena kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik sekolah minggu sekalian, Yesus mengajak kita untuk selalu tersenyum. Yesus mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhan itu baik untuk kita. Bahwa Tuhan itu setiap pagi memberikan napas kehidupan, menolong orang tua kita, memberkati kita di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Itulah yang membuat kita selalu berbahagia kepada Tuhan. Oleh karena itu, selalu berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku berbahagia karena Tuhan menyertaiku selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan kami bersukacita karena hal-hal yang baik. Berkati kami, berkati orang tua kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita bernyanyi. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu. Mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Untuk adik-adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya Ya. untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik Minggu sekalian. Tuhan memberkati kita.